Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat wal afiah. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat dari Allah darinya ketika nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji satu hadis dalam kultum pagi ini, yaitu hadis mengenai fadilah Al-Quran, di mana agar senantiasa kita mencintai Al-Quran. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad dan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, yang mana an Abdullah bin Amrin wa radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah SAW telah bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran pada hari kiamat, bacalah Al-Quran dan teruslah naik. Maksudnya naik di sini adalah naik derajatnya. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan Al-Quran, ahli Al-Quran, bisa disebut dengan orang yang senantiasa mencintai Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mencoba untuk menghafalkan Al-Quran. Maka ketika nanti sudah meninggal, besok kalau sudah mati, itu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan, ayo mas, dibaca Al-Qur'annya terus. Semakin kita membaca Al-Qur'an, surga kita akan, Al-Qur'an itu akan menjadi tangga, kalau saya ilustrasikan begitu. Menjadi tangga. Jadi nanti kayak Mas Gale gitu, nanti naik tangga terus. Nalek apalan mek titik, maca Qur'ane mek titik, ya tangga ya mek titik, ndek kok ngono iku. Cekak, gak dhuwur. Nah, tapi apalane banyak, juz 30 hafal, Al-Waqiah hafal, Al-Mulk hafal, Yasin hafal. Alhamdulillah kalau 30 juz bisa hafal. Semisal Mas, gak iso apa lah piye? Ya dihafalkan yang sebisanya, tapi yang lainnya dibaca. Suka baca Al-Quran, hatam kayak kemarin, bisa sampai hatam waktu Ramadan kemarin. Hatam sampai berapa? 5 kali hatam. Nah, ini nanti kalau di hari kiamat nanti, ayo dibaca Al-Quran nih. Semakin kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadi tangga, semakin naik. Bahkan ada hadis sebelumnya, hadis mengenai syafaat Al-Quran, yaitu diriwayatkan dari an Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun tahtal arsy yaumal qiyamah Al-Qur'anu yuhajjul ibadalah. Jadi besok kalau di hari kiamat, niku ya bae sampean ono salahe kabeh di dunia niku sing belani ku Al-Quran. Ya Allah, ridhoilah ini anak-anakku, ini ridhoilah, atau orang yang suka membaca saya ini ridhoilah ya Allah, jangan kau masukkan ke dalam neraka. Dibelani ambil Al-Quran mas, ya. Makanya sing seneng maca Al-Quran subuh ini, aduh abot rek tangi, hari subuh baca Al-Quran, ya. Habis subuh baca Al-Quran, siapa tahu nanti bisa menolong bundanya, bisa menolong ayahnya, ya. Karena insya Allah Al-Quran ini bisa mensyafaati nanti di hari kiamat.
serta kata Rasulullah SAW bersabda, Iqra, bacalah dan teruslah naik. Iqra wartaki, bacalah dan terus naik. Semakin kita idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah, kan naik terus ini. Jadi kita sambil membaca itu nanti naik gini. Kalau saya bayangkan tuh begitu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, naik terus. Nah, lek wis gak apal, semisal washabul yamin ma ashabul yamin, wis gak apal. Ya mandek nek ngono mang wis. Berarti dhuwure sak pira? Wallahu a'lam, tingginya seberapa, sekian ayat ya. Jadi satu huruf, mungkin ada yang mengatakan setiap huruf bisa menjadi satu kebaikan atau satu tangga. Nah, jadi makanya para jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, senantiasalah kita membaca Al-Quran. Apalagi yang sedang hamil itu baca Al-Quran sing banyak, sing yang teratur, supaya anak di dalam kandungannya itu juga bisa mendengar, oh ibu saya ini membaca Al-Quran. Nah, jadi begitu ya, itu bagus sebagai terapi neurologik atau terapi itu gelombang-gelombang cinta yang bisa menyalur ke dalam perut si janinnya itu. Jadi lek ibu hamil yo gak oleh muring-muring ngono, gak oleh. Jadi kudu bismillahirrahmanirrahim. Ambek masaknya niki bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu shomad. Lah kan sae ya apik. Ambek nglunteki klothok niku. Inna a'tainakal kautsar. Wah, pelanggane langsung tambah wakeh nih mungkin. Pun sekian dulu yang bisa saya sampaikan mengenai kultum pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.